Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sangat baik bagi kita semua. Hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan yang begitu ajaib, kita boleh jumpa lagi dalam program Renungan Firman Tuhan Teduh yang diselenggarakan oleh Cornelius Media pada saat ini. Semua ini terjadi oleh karena berkat dan anugerah Tuhan yang sangat ajaib. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat mengasihi kami. Di saat-saat yang sangat berharga ini, kami mau menggunakan waktu ini bersama dengan Tuhan lewat merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah seluruh para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan. Roh yang sama menjamah hati, pikiran hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman yang kami pelajari pada saat ini, iman kami diteguhkan dan kami boleh tersedia dalam menanti kedatangan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya Bapa. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada saat ini saya dasarkan di dalam satu ayat yang terdapat di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua. Maliaki 3 ayat yang kedua. Bagi Anda yang membawa Alkitab, mari kita buka bersama Maliaki 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ada dua pertanyaan yang sangat penting yang ditanyakan oleh Nabi Maliaki. Dan dua pertanyaan ini ditujukan buat saudara dan saya. Pertanyaannya yang pertama adalah, siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangan Tuhan? Yang kedua, siapakah yang tetap berdiri apabila Tuhan akan menampakkan diri nanti pada kedatangannya yang kedua kali? Kata yang pertama adalah tahan. Tahan akan apa, Bapak, Ibu, Saudaraku? Tahan akan hari kedatangan Tuhan. Dan yang kedua adalah tetap berdiri apabila Dia datang pada kali yang kedua untuk menjemput umat-umatnya. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan oleh Nabi Maliaki. Apakah pada hari itu, pada saat Yesus akan datang pada kali yang kedua, saya dan saudara di hari itu akan tetap teguh berdiri dalam iman, dapat tahan menyaksikan akan kemuliaan Tuhan, atau sebaliknya? Pertanyaan ini, saudaraku, yang ditanyakan oleh Nabi Maliaki adalah pertanyaan yang menyangkut kehidupan, selamat dan tidaknya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nabi Maliaki mengingatkan kepada kita semua apa yang pernah yang menimpa kehidupan orang Israel di waktu yang telah berlalu. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Artinya, apa yang pernah telah menimpa orang Israel di waktu yang lalu menjadi pelajaran buat saya dan saudara yang hidup pada saat ini.
Mari kita coba melihat ketika Allah menampakkan diri kepada orang Israel di saat mereka berada di Gunung Sinai. Di dalam firman Tuhan Keluaran pasalnya yang ke-19. Mari kita buka Keluaran pasal 19. Peristiwa ini telah dituliskan di sana. Keluaran pasal 19 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ayat 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Apakah yang Tuhan katakan pada Musa pada hari yang ketiga? Ayat 11 dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Tuhan akan turun di Gunung Sinai dan Tuhan akan berhadapan dengan seluruh orang Israel. Dan Tuhan berpesan, 3 perkara yang harus dibuat oleh orang Israel sebagai persiapan ketika Tuhan akan menampakkan diri di hadapan seluruh orang Israel. Pertama adalah ayat yang ke-10. Menyucikan hati. Mempersiapkan hati. Yang kedua adalah menyuci pakaian mereka. Pakaian adalah simbol atau lambang dari tabiat seseorang. Dan yang ketiga dalam ayat yang ke-11 adalah harus bersiap. Jadi 3 hal yang harus dilakukan oleh orang Israel. Pertama, mempersiapkan, menyucikan hati. Dan yang kedua adalah membersihkan pakaian adalah simbol karakter tabiat seseorang. Dan yang ketiga adalah harus bersiap untuk hari di saat Tuhan akan turun di atas Gunung Sinai. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang terjadi pada hari yang ketiga ketika Tuhan turun di atas Gunung Sinai? Di dalam Keluaran 19 ayat 16 firman Tuhan berkata, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan yang padat di gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga akibatnya adalah apa yang terjadi kepada orang Israel. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Saudara, gemetarlah seluruh bangsa Israel yang ada di perkemahan. Ketika mereka melihat situasi, kondisi alam yang terjadi di Gunung Sinai dan sekitarnya. Kilat sambung menyambung. Gemuruh yang sangat dahsyat. Membuat orang Israel gemetar, ketakutan. Menyaksikan peristiwa ketika Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Dan lebih lanjut saudaraku, di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 18. Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan. Guru mengguntur. Kilat sambung menyambung. Sangkakala berbunyi. Dan gunung berasap. Selama ini mereka tidak pernah menyaksikan gejala alam yang terjadi di Gunung Sinai dan sekitar itu. Tapi itulah yang terjadi. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Sebetulnya satu momen, satu kesempatan di mana orang Israel boleh dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan yang turun di Gunung Sinai. Yang telah menuntun, mengeluarkan mereka dari Mesir. Namun kesempatan peluang yang sangat istimewa mau menyaksikan akan Tuhan yang turun di atas Gunung Sinai. Akhirnya saudara apa yang terjadi?
justru membuat mereka takut, gemetar. Bahkan firman Tuhan berkata, gantinya mungkin mereka tidak lebih dekat dengan Tuhan, tapi ada juga jarak yang dekat. Tapi di saat itu mereka berdiri jauh-jauh. Mengapa mereka berdiri jauh-jauh? Mereka tidak siap menyaksikan kemuliaan Tuhan yang datang di atas Gunung Sinai. Berdasarkan peristiwa yang terjadi kepada orang Israel ini, maka Nabi Maliaki mengangkat dua pertanyaan penting yang ditanyakan untuk saya dan saudara sebagai orang yang menanti akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Siapakah yang pada hari itu akan tahan menyaksikan Tuhan akan datang pada kali yang kedua? Siapakah atau adakah di antara saya dan saudara saat ini pada hari itu akan berdiri teguh dan bersuka cita untuk memandang Tuhan yang datang pada kali yang kedua? Pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan melalui kehidupan orang Israel. Di antara 2 jutaan, kurang lebih 2 juta orang Israel, tidak termasuk anak-anak, yang keluar dari tanah Mesir mau menuju ke tanah Kanaan. Pada saat berada di Gunung Sinai, di saat Allah menampakkan diri di hadapan seluruh orang Israel. Pertanyaan, berapa di antara mereka yang siap menyaksikan kemuliaan Tuhan? Adakah di antara mereka 1 juta yang bersedia di satu? Tidak. 100.000 tidak. 1.000 tidak. 100 tidak. Hanya berapa yang siap, saudara? Sangat menyesal. Yang siap adalah 1 di antara jutaan orang Israel pada saat itu. Dan 1 orang itu adalah siapa? Musa sendiri. Itulah sebabnya Nabi Maliaki mengangkat ayat ini supaya kita boleh memikirkan dan merenungkan. Jangan sampai peristiwa yang terjadi kepada orang Israel di waktu di Gunung Sinai ketika Tuhan menampakkan diri akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Namun jangan khawatir, saudara. Pada saat ini pertanyaan penting yang akan menjadi perenungan kita. Apakah yang perlu saya dan saudara persiapkan? Atau apakah tuntutan firman untuk saya dan saudara dalam persiapan untuk menyaksikan Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua? Saat ini ada 3 nasihat penting yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara untuk mempersiapkan kita supaya teguh berdiri dalam iman dan sambil menyongsong hari kemuliaan yang sudah lama kita nanti-nantikan ketika Dia akan datang di awan-awan pada kedatangannya yang kedua kali. Apa yang perlu saya dan saudara persiapkan untuk itu? Poin yang pertama, yang perlu menjadi milik kehidupan saya dan saudara, keluarga kita, jemaat kita semua dalam menanti kedatangan Tuhan adalah memiliki satu kehidupan yang suci dan saleh bagi mereka yang rindu menantikan kedatangan Tuhan. Sekali lagi, persiapan yang pertama yang harus saya dan saudara miliki adalah memiliki satu kehidupan yang suci, saleh saat ini sampai Dia akan datang. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Mari kita dengarkan 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada
di atasnya akan hilang lenyap. Kalau di zaman orang Israel ketika Tuhan menampakkan diri, yang terjadi adalah Gunung Sinai gemetar. Kilat sambung menyambung. Tapi yang lebih dahsyat yang akan terjadi pada saat Tuhan akan datang kali yang kedua. Firman Tuhan berkata tadi, yaitu bumi di mana kita berpijak di atasnya akan hilang lenyap. Bumi ini akan hilang lenyap. Kalau bumi ini akan hilang lenyap, bagaimana dengan umat yang ada di dalamnya? Kabar baik dalam ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuntutan pertama yang perlu menjadi dan harus menjadi milik saya dan saudara yang percaya Yesus akan datang adalah satu kehidupan yang saleh dan suci dalam kehidupan kita masing-masing. Ayatnya yang ke-12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena namanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudaraku, kita hanya hidup sementara aja di atas dunia ini. Bumi ini akan lenyap, akan dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi bagi mereka yang memiliki satu kehidupan suci dan saleh di hadapan Tuhan, pada hari itu akan siap dan sanggup untuk menyaksikan akan Tuhan yang akan datang di saat itu. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-15 firman Tuhan menasihatkan kita seperti ini. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan Yesus yang telah memanggil kita menjadi umat Tuhan yang adalah kudus, Tuhan memintakan hidup saya dan saudara memiliki juga kekudusan. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana Tuhan kudus adanya, surga tempat orang kudus, begitu pula hidup saya dan saudara harus menjadi kudus. Ibrani pasal 14. Ibrani pasal 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat memandang Allah. Kualifikasi persyaratan yang perlu saya dan saudara miliki untuk memandang akan Tuhan pada kali yang kedua adalah memiliki satu kehidupan yang saleh, suci di hadapan Tuhan. Pertanyaan, bolehkah saya dan saudara memiliki satu kehidupan yang suci dan saleh di hadapan Tuhan? Semua kita adalah orang berdosa. Kita lemah dan tak berdaya. Namun kabar baik saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Allah memberikan jaminan bagi kita untuk mendapatkan kesucian dan kesalehan di hadapan Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap anak-anak Tuhan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Allah akan memberikan pada kita kuasa, kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan pembaharuan dalam hidup kita masing-masing. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5
firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Syarat bagi saya dan saudara untuk mendapatkan kesucian dan kesalehan dalam perjalanan hidup secara pribadi dan keluarga adalah tinggal di dalam Yesus. Bila mana kita tinggal dalam Yesus, Yesus di dalam kita, Yesus akan mengubah cara kita berpikir. Yesus akan mengubah cara kita berkata-kata. Yesus akan mengubah cara kita bertingkah laku. Sehingga hidup kita sepenuhnya ini akan menjadi milik Kristus. Amin, saudara. Kita tidak perlu takut untuk melihat Yesus akan datang. Asalkan tabiat kita, hidup kita ini adalah kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Dengan memintakan Yesus hadir dalam hidup kita masing-masing. Yang kedua, bila mana kita rindu menyaksikan kemuliaan Tuhan dan berkata inilah Allah yang sudah lama-lama kita nanti-nantikan. Poin yang kedua adalah kita harus menghidupkan satu kehidupan yang sama dengan kehidupan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi poin yang kedua, persyaratan yang kedua adalah kehidupan kita harus sama dengan kehidupan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan, sudahkah saya memiliki satu kehidupan sama seperti Yesus telah hidup? Tuntutan kedua, syarat yang kedua, bila kita rindu menatap Tuhan pada hari Dia akan datang, hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berkata seperti ini. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, pikiran, perasaan kita semua harus sama dengan pikiran dan perasaan dalam Yesus Kristus. Apakah mustahil untuk kita mendapatkan pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus Kristus? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pikiran dan perasaan kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus Kristus. Bolehkah ini akan terjadi? Kuncinya adalah ayat yang pertama yang kita sebutkan tadi, jalan keluar. Yohanes 15 ayat yang kelima. Bila mana Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita di dalam Dia, minta apa saja yang saya dan saudara kendaki, kita akan menerimanya. Di luar aku, kata Yesus, kita tidak dapat berbuat apa. Pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus akan terjadi bila mana Kristus tinggal dalam hidup kita. Melalui hubungan kita, lewat doa, lewat mempelajari firman Tuhan, Kristus akan memenuhi kehidupan saya dan saudara. Dan Kristus akan mengerjakan dalam hidup kita. Pikiran, perasaan kita sama nanti dengan pikiran dan perasaan dari Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga, tuntutan yang ketiga supaya kita dapat memandang Yesus pada waktu Dia akan datang adalah giat melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. 1 Korintus 15 ayat 58 Rasul Paulus menasihatkan,
Karena itu saudara-saudaraku, berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Bila mana kita giat dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kita akan dapat menyaksikan hari di saat Yesus akan datang pada kali yang kedua. Seisi keluarga kita, istri, suami, anak, cucu, cece, seluruh umat-umat Tuhan yang percaya Yesus akan datang dan menanti kedatangannya, pada hari itu akan berdiri teguh melihat Yesus akan datang dan kita akan dibawa oleh Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Kiranya Allah akan menolong saya dan saudara. Mulai saat ini, marilah kita mengundang Kristus tinggal dalam hidup kita. Memiliki penyerangan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lewat membaca firman Tuhan setiap hari. Dan berdoa kepada Tuhan. Iman kita tetap teguh. Dan harapan kita yang terbesar. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Semua kita akan menikmati satu kehidupan yang abadi bersama dengan Yesus. Dia akan membawa kita ke rumah Bapa yang telah Dia siapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan. Karena firman Tuhan boleh menolong kami, mengingatkan kami. Tujuan yang paling utama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan akan anugerahkan di saat hari Maranatha tiba. Allah akan membawa kami ke rumah Bapa yang kekal dan hidup di dunia baru selama-lamanya. Biarlah ketika Tuhan akan datang kali yang kedua, kami memiliki iman yang kokoh dan teguh. Kami tidak akan takut. Justru kami akan berseru, inilah Allah yang sudah lama kami nanti-nantikan. Tuhan, lihatlah diri kami. Kalau ada kekurangan, kesalahan, bahkan dosa yang sudah menjadi darah daging dalam hidup kami. Tuhan, kami membuka hati kami kepadamu. Kuasa Allah tinggal memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah pikiran dan perasaan kami akan dikuasai oleh pikiran Tuhan. Dan kami boleh menikmati satu kehidupan yang suci dan saleh selama kami ada di atas dunia ini. Oleh karena Kristus tinggal dalam hidup kami. Diberkatilah Cornelius Media. Diberkatilah seluruh petugas-petugas yang ada. Diberkatilah semua peralatan yang digunakan. Diberkatilah pemilik yayasan ini. Pakai Cornelius Media menjadi sumber berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan rumah tangga bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mohon berkat dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.